kasih dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang mengikuti ibadah online saat ini. Izinkan saya bertanya kepada kita sekalian, apa kabar hari ini? Pasti baik, bukan? Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, sebab bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sepanjang minggu ini kita boleh lewati bersama, dan oleh anugerah Tuhan kita boleh berada di minggu pertama pada bulan Mei. Kita bersyukur karena di situasi yang menggelisahkan hati karena virus COVID-19 yang membatasi ruang gerak kita, yang mengharuskan kita untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan beribadah dari rumah. Tetapi kita masih bisa bertemu dengan Tuhan, walaupun hanya ibadah lewat online. Dan saya percaya tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mengucapkan selamat beribadah dan selamat menikmati berkat Tuhan lewat ibadah online saat ini. Baiklah jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan memulaikan ibadah kita dengan pujian yang mengatakan, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Sambil kita menyanyikan pujian, Kaulah harapan.
Saya mengajak kita berdiri semua untuk kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah di dalam sorga, Tuhan yang kami tinggikan dan kami muliakan, ibadah kami pada pagi hari ini, kami hanya mau bawa ke dalam tangan Tuhan, sehingga berkenan di hadapan-Mu. Kami juga bersyukur karena Tuhan telah tolong kami, telah pelihara kami, dan telah memberkati kami. Oleh karena itu Bapa di surga, seluruh rangkaian ibadah kami hanya alaskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus kita pasti melewati setiap masalah di dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan ibadah kita dengan nyanyian nomor 2. Besar setiamu Allah Bapakku. Bye.
akan menyanyikan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, haleluya. Tidak terasa bahwa pada pagi hari ini kita telah berada di minggu tanggal 3 bulan Mei atau minggu pertama. Dalam situasi seperti ini kita sudah 1 bulan 1 minggu dengan beribadah online. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk satu dalam doa sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami percaya bahwa melalui kebenaran firman-Mu pada pagi ini akan menjadi kekuatan dalam rohani kami masing-masing. Kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itu akan sanggup menolong kami sehingga kami boleh kuat menghadapi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Saya mengajak kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Injil Markus 15 ayat 33 sampai 47.
kitab Markus 15 ayat 33 sampai 47 dan Filipi 2 ayat 5 dan 8. Saya baca dalam nama Tuhan. Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihatlah, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkan ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Sementara itu, hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu, Yusuf, seorang Arimatia, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil ke-12 pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengampaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Pembacaan yang kedua, kitab Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Kitab Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Firman Tuhan berkata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita masih tetap berada di dalam minggu-minggu Paskah, di mana kebangkitan dan kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu pagi hari ini firman Tuhan saya memberikan judul menghayati Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Saya mengulangi sekali lagi, menghayati Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam perjanjian baru, hari raya Paskah merupakan perayaan pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Anak sulung orang-orang Mesir dibunuh, tetapi rumah-rumah orang Ibrani dilewati
karena melihat yang diperintahkan untuk membunuh itu, melihat ada, saya mengulangi, karena malaikat yang diperintahkan untuk membunuh itu melihat ada darah anak domba yang dipercikan di depan pintu rumah orang Ibrani. Bahasa Ibrani Paskah adalah Pesa, yang berarti melewati. Yesus adalah anak domba itu yang telah dikorbankan sehingga setiap orang yang percaya kepadanya mengalami pembebasan dari penghukuman yang kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita melihat beberapa hal. Yang pertama, makna pertukaran substansi. Dalam Markus 15 ayat 34 berkata, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus menggantikan kita untuk menjalani penghukuman yang sangat mengerikan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, cerita Tuhan Yesus ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus merasakan betapa ngerinya penghukuman yang seharusnya ditanggung oleh manusia. Dalam Ibrani 10 ayat 3, hukumannya sangat ngeri kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Cerita Tuhan Yesus ini juga menjelaskan bahwa Tuhan Yesus merasakan betapa ngerinya apabila Allah meninggalkan manusia yang sedang dikuasai oleh dosa. Tuhan Yesus menukar tempat kita sebagai orang yang terhukum. Di salib, Tuhan Yesus menanggung penghukuman akibat dosa manusia. Yang kedua, makna pendamaian dalam Markus 15 ayat 37 dan 38. Lalu berserulah Tuhan Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Di salib Tuhan Yesus mendamaikan umat manusia yang berdosa dengan Tuhan Allah, sehingga hidup kita disucikan dari dosa. Ketika darahnya tercurah dari kayu salib, Allah melihat darah itu dan mengampuni dosa saudara dan saya, dan menjauhkan pelanggaran kita sejauh timur dari barat. Ketidaktaatan Adam dan Hawa akan perintah Tuhan Allah di Taman Eden menyebabkan hubungan yang semula harmonis dengan Allah menjadi rusak karena dosa. Namun karena ketaatan Tuhan Yesus menebus dosa umat manusia sampai ia mati di kayu salib, membuat manusia dibenarkan di dalam pandangan Allah. Roma 5 ayat 19 berkata, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Roma 5 ayat 1 dan 10. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ibrani 10 ayat 20 dan 21. Karena ia telah membuka jalan yang harus, yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan tidak mempunyai iman besar sebagai kepala rumah Allah. Setiap orang
percaya bersyukur kepada Tuhan Allah oleh karena kasih-Nya, sehingga kita dibenarkan dan dilayakkan untuk menjadi anak-Nya. Karya Kristus di salib membuat kehidupan kita menjadi berbeda, yaitu dari orang yang berdosa yang seharusnya dihukum menjadi orang yang benar yang dianugerahkan keselamatan. Bagian yang ketiga, makna pelayanan. Kita Filipi 2 ayat 5 sampai 8 sebagaimana yang telah kita baca tadi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pasca menjelaskan tentang pengorbanan Tuhan Yesus untuk datang dan melayani manusia, Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memiliki komitmen yang tinggi dalam pelayanan yang dibuktikan dengan kesetiaannya sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus melakukan semua yang terbaik untuk menyelamatkan, untuk menyenangkan Bapa. Tuhan Yesus memberikan tanggung jawab pelayanan kepada setiap orang yang sudah mengalami pembebasan dari dosa. Markus 16 ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Inilah perintah Allah bagi kita semua. Tanggung jawab untuk melayani yang diberikan Tuhan Yesus kepada orang percaya disertai dengan jaminan akan penyertaannya dalam Markus 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Penyertaan Tuhan kepada setiap orang percaya yang melakukan tanggung jawab pelayanan mencakup beberapa hal, yaitu pemberian otoritas untuk mengusir setan-setan, pemberian karunia-karunia khusus, perlindungan khusus dalam menghadapi berbagai macam bahaya, pemberian kuasa untuk dipakai dalam melayani. Sehubungan dengan kuasa ini, Paulus berkata dalam 2 Korintus 10 ayat 3 dan 5, memang kami masih hidup di dalam dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulannya, apakah saudara-saudara menyadari bahwa Tuhan Yesus telah menggantikan kita untuk menanggung hukuman yang seharusnya kita yang tanggung? Apakah saudara-saudara memahami dan menyadari bahwa Tuhan Yesus mendamaikan kita dengan Allah melalui penebusan di kayu salib?
Apakah saudara-saudara menjadi murid yang memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita? Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam sorga. Melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, kami percaya bahwa melalui penghayatan Paskah, kami terus diingatkan bahwa kehidupan kami telah ditebus oleh Allah. Oleh karena itu, mampukan kami berjalan mengarungi kehidupan ini dengan berbagai tantangan yang terjadi, sehingga kami tidak memiliki jatuh dalam dosa. Kami tidak memiliki iman yang jatuh oleh karena keadaan yang terjadi di sekitar kami. Bapa di dalam sorga, terima kasih sebab Engkau sangat mengasihi kami. Di tengah-tengah mewabahnya virus corona ini, berbagai upaya telah dilakukan mulai dari pemerintah pusat sampai daerah. Kiranya diberkati oleh Tuhan. Umat-umat Tuhan dilindungi dari serangan COVID-19 ini. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan melindungi bangsa dan negara kami. Semua rakyat Indonesia Tuhan lindungi. Kami juga berdoa bagi bangsa-bangsa di dunia yang menghadapi hal yang sama. Kiranya Tuhan tolong setiap aturan setiap negara untuk kepentingan keselamatan rakyatnya. Dan kami melihat bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa-bangsa di seluruh dunia, sehingga tidak ada lagi COVID-19. Bapa di dalam surga, biarlah pelayanan Tuhan di Korf 2 Palu ini, Tuhan Yesus terus memberkati. Tuhan Yesus terus menolongnya. Walaupun kami beribadah di rumah, kami percaya bahwa Allah, sumber segala hidup, akan memelihara dan menolong kami. Bapa di dalam surga, inilah doa kami. Doa ini kami naikkan dan kami persembahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Jemaat sekalian, diberkati Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan sebagai wujud syukur kita akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sambil kita memberi persembahan, kita akan menyanyi nyanyian nomor 122. tugas dan pekerjaan kita. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Di dalam doa syafaat kita akan berdoa bagi pemulihan bangsa dan negara kita. Kita juga akan berdoa bagi tim medis yang terus berjuang untuk mengobati pasien-pasien yang sudah terinfeksi virus COVID-19. Kita berdoa bagi opsir pemimpin, opsir asisten, dan pengerja gereja.
Kita juga berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Korops 2 Palu, baik yang sakit, yang berada di dalam pergumulan untuk kebutuhan hidup. Dan kita berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun. Tanggal 27 April, Nyonya Elsie Lago, anak Erli Toding, anak Baby Jaru, dan Ibu Bertang Kalohi. Tanggal 29 April, Bapak Daniel Samel, Ibu Cecilia Kania Datra Pegia, Erikson Panjaitan. Tanggal 30 April, Saudari Trivita Indasari Penge dan anak Agatha. Tanggal 1 Mei, anak Michelle Angelia, Saudari Tekalis Pomumu, Saudari Menti Christine Rigo, dan Bapak Metusala Kabupaten. Tanggal 2 Mei, Bapak Datu Sunarko M. Tanggal 3 Mei, Bapak Edwin Haryanto Alo, Nyonya Telma Gesa Dombu, Bapak Leonard D. Kasumba, Ibu Megiwati Pujere, dan Bapak Lanto Santika. Kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami hingga pada saat ini. Dan pada kesempatan ini, kami akan menaikkan syafaat-syafaat kami. Sebelumnya ya Bapa, kami memohon pengampunan daripada-Mu. Ampuni setiap dosa-dosa yang kami sudah perbuat, yang sudah menyakiti hati Tuhan. Sehingga pada saat ini ya Bapa, kami layak untuk menaikkan syafaat-syafaat kami. Di dalam doa kami, saat ini kami mau berdoa bagi pemerintah kami, baik yang ada di bangsa kami, yang ada di daerah kami, maupun yang ada di kota kami. Kami memohon kepadamu, kiranya hikmat dan bijaksana terjadi atas pemerintah kami, sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil, terlebih pada situasi-situasi yang sangat menakutkan ini, keputusan-keputusan itu boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, pada waktu Tuhan nanti, Tuhan akan pulihkan bangsa kami, Tuhan akan pulihkan daerah kami, Tuhan akan pulihkan kota kami. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami terus berdoa bagi tim medis yang terus berjuang untuk merawat, untuk mengobati setiap pasien-pasien yang sudah positif mengalami virus corona ini. Kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan Tuhan. Dengan sukacita mereka boleh melakukan pelayanan ini. Dan kami memohon kiranya Tuhan lingkupi dengan kuasa-Mu. Tuhan lindungi setiap perawat-perawat, para dokter yang terlibat di dalam melakukan pengobatan ini, sehingga mereka juga tidak terinfeksi dengan virus COVID-19 ini. Dan satu kerinduan kami bersama-sama Bapa, mereka boleh kembali bersama-sama dengan keluarga mereka, dengan kekuatan dan kesehatan yang berasal daripada Tuhan sendiri. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, saat ini di dalam doa kami mau menyerahkan bagi setiap para hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan untuk melayani Tuhan di Korops 2 Palu. Kami berdoa bagi setiap hamba Tuhan, bagi Bapak Mayor Albert Sango beserta Ibu. Kami juga berdoa bagi Mayor Adia Karikampu dan semua setiap OS yang Tuhan sudah pilih untuk melakukan pelayanan. Biarlah hikmat dan bijaksana-Mu selalu menjadi bagian setiap hamba-hamba Tuhan, kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka boleh melakukan pelayanan dengan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Korops 2 Palu. Bapa di dalam kerajaan surga, ada begitu banyak pergumulan yang kami hadapi, baik di dalam kehidupan kami secara pribadi, di dalam rumah tangga kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh melewati masa-masa sulit ini dengan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Pada saat ini Bapa, kami berdoa, kami mendukung di dalam doa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada sepanjang minggu ini, yang sudah kami sebutkan nama mereka satu persatu. Kami menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan.
Terima kasih untuk usia yang Tuhan sudah tambahkan di dalam kehidupan mereka. Dan kehidupan mereka yang selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan pribadi mereka. Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan ada di dalam setiap pergumulan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Pada kesempatan saat ini juga kami boleh memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kami menyadari persembahan yang kami berikan tidak sebanding dengan cinta dan kasih Tuhan. Tetapi saat ini Bapa, kami memohon Tuhan memberkati persembahan kami, sehingga persembahan kami boleh digunakan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan di Korps 2 Palu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih karena Tuhan sangat baik di dalam kehidupan kami. Inilah syafaat kami. Kami percaya Tuhan sudah menjawabnya tepat pada waktu Tuhan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya silakan kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan sebuah pujian yang mengatakan, penyertaan-Mu sempurna. Satu yang menjadi kekuatan kita untuk menjalani kehidupan ini dengan beratnya pergumulan yang kita hadapi, yaitu penyertaan Tuhan yang sangat sempurna akan terjadi di dalam hidup kita. Setiap orang yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan hamba Tuhan akan mengakhiri ibadah kita dengan doa penutup dan doa berkat. Satu hal
saudara-saudara sekalian, arahkanlah hatimu dan pikiranmu dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.